Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iki semuanya, salam Saku Sanov. Pada pertemuan kali ini kami akan membagikan sebuah tugas di kelas TOC, yaitu membuat game multiple choice. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita sama-sama lihat. Untuk yang pertama kali kita buat screen untuk masuk ke gamenya, screen awalnya atau halaman home, beratnya seperti itu. Sama kita buat screen baru. Setelah itu kita tambahi label pada namanya game soal gambar teknik dan kita tambahi foto. Nah, untuk fotonya bisa menggunakan PowerPoint supaya dia bisa kelihatan bulat ya. Lalu kita beri button atau tombol 2 ya. Untuk yang atas nanti kita tombol mulai, terus yang bawahnya nanti kita kasih button keluar atau exit lah, seperti itu. Nah, pada button yang pertama ada beberapa hal yang harus kita edit atau ubah, yaitu ketinggiannya sama lebarnya ya. Nah, diusahakan tulisannya nanti bisa di tengah sehingga kita buat lebar 100% dan tingginya menyesuaikan keinginan. Lalu tulisannya kita ganti itu ya, teks for button 1 kita ganti dengan mulai gitu ya. Mulai kita bisa buat bold supaya kelihatan tebal. Kita bisa naik turun seperti kita edit lah, ibaratnya seperti itu. Kalau sudah, lalu kita buat halaman atau screen untuk tempat soalnya gitu ya. Soalnya nanti kita buat 2 halaman itu ya. Nah, sebelumnya kita kasih background supaya lebih menarik itu ya. Ini sebenarnya terserah, kita mau dikasih yuk tidak apa-apa, tidak dikasih ya boleh. Nah, tapi kalau punya saya kasih. Nah, ini saya ambilkan dari Google itu ya. Saya pakai snipping tool untuk motong supaya tidak sama persis gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu setelah kita beri background, kita masukkan vertical arrangement gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya bisa dibagi 2 untuk soal dan untuk pilihan jawabannya, supaya mereka bisa pas di tengah-tengah. Ukurannya kita bisa sesuaikan. Untuk yang halaman soal kita kasih persen ya, jadi 65% itu sekitar 2/3 halaman dari tampilannya nantinya, jangan terlalu penuh ya. Terus kalau sudah untuk lebarnya kita pakai fill parent gitu ya, udah di oke. Nah, untuk yang kolom bawah kita beri sekitar 35% ya. Jadi yang tadi 65%, ini 35%, seperti itu. Untuk height-nya untuk lebarnya fill parent saja ya.
Kalau sudah tampilannya seperti ini, di sini kita posisikan dia bisa di tengah-tengah ya. Jadi nanti soalnya adalah dari label. Jadi tadi kita masukkan label ya, labelnya setting supaya pas di tengah, di align horizontal pilih center, align vertikalnya juga pilih center gitu ya. Nah, untuk tulisannya nanti kita hilangkan saja nanti, karena tulisannya itu untuk tulisan soal seperti itu. Terus colornya kita ganti warnanya yang agak mencolok supaya nanti pas keluar dia kelihatan. Kalau pas mungkin pas backgroundnya putih, warna hitam pun cukup, tapi karena saya kasih background sehingga harus menyesuaikan supaya kelihatan tulisannya nantinya. Terus kasih nama labelnya kita ganti menjadi LBL soal. Ini untuk nanti saat kita membuat perintah lebih memudahkan. Nah, kalau sudah lanjut, kita tambahi horizontal arrangement pada pilihan gandanya, karena pilihannya 4, jadi kolomnya yang bawah itu harus bisa muat untuk 4 tulisan nantinya, 4 kolom lah seperti itu gitu ya. Sama kita tengahkan ya. Nah, ini untuk background colornya pakai background boleh, pakai tidak pakai background ya boleh. Kalau saya senangnya tidak pakai karena saya kasih background layarnya gitu ya. Jadi nanti tulisannya kelihatan. Tuh ada 2 ya, jadi kita tambah horizontal arrangement di dalamnya. Defaultnya saya hilangi ya. Default backgroundnya saya hilangi. Sama posisikan pas di tengah-tengah supaya nanti dia bisa di tengah, tidak di pinggir gitu ya. Setelah itu kita masukkan button, kasih 4 button ya, yang atas 2, yang bawahnya 2. Text button 1 untuk option A, text button 2 untuk option B, text button 3 untuk option C. Kita ganti ya, atau kita hapus lah, kita hapus nah, karena nanti diisi oleh pilihan-pilihan jawabannya. Sama semuanya kita hapus, mulai dari text button 1, 2, 3, 4 sama kita hapus semuanya. Terus untuk nama pada komponen yang option apa itu text button A1 tadi kita ganti btn A1
semuanya kita ganti itu ya, dari mulai text button 1, 2, 3. Nah, kalau sudah di antara pilihan A, B tadi kita beri tabel supaya apa? Supaya memberi jarak aja. Nah, ini teksnya kita ganti, kita tinggalin TE supaya dia terisi itu ya, cuman nanti warnanya harus kita ganti, tidak boleh ada warnanya sehingga dia tidak kelihatan. Sama pilihan atasnya dan bawahnya juga sama, teksnya kita ganti TE. Setelah itu teks colornya kita hilangkan atau no, tidak usah dikasih warna. Itu untuk pembuatan layarnya. Layar untuk jawabannya. Setelah selesai, kita akan melanjutkan untuk pembuatan perintah-perintahnya sehingga kita masuk ke halaman blog gitu ya. Setelah ini kita masuk ke halaman blog. Kita cek dulu ya. Nah, ini kita mulai dari screen 1 atau dari home tadi ya. Untuk masuk kita kasih perintah itu ya. When button 1 klik, ini berarti button yang mulai tadi. When button 1 klik, apa yang akan terjadi? Yaitu open another screen. Artinya setelah kita klik button 1 atau button mulai, kita masuk ke screen selanjutnya, yaitu screen soalnya. Nah, ini kita kasih nama sesuai dengan screen yang kita tuju gitu ya. Diambilkan dari teks ya. Itu button 1 klik. Tuh. Terus button 2. When button 2 klik, karena ini adalah tombol keluar, maka isiannya adalah close aplikasi gitu ya. Kontrolnya adalah when button 2 klik, ada 2, yaitu close aplikasi, aplikasinya ditutup gitu ya. Ini enggak, sudah untuk tombol itu, untuk halaman mulainya sudah selesai, sehingga kita masuk ke halaman screen 2. Sama ya tadi ya, screen 2. Kalau screen 2 langsung kita ini lias global soal. Nah, ini kita buat variabelnya ya. Variabel berarti nanti ada soal, ada jawaban A, B, C, D, dan juga kuncinya atau jawabannya. Ini copy, ini untuk option A. Nah, nanti kita copy saja, duplikat, klik kanan, duplikat, kita ganti A2-nya menjadi B. Kita duplikat lagi, B2-nya kita ganti C. Setelah itu kita duplikat lagi, menjadi D. Terakhir kita buat jawabannya. Ini jawaban, ini adalah kuncinya ibaratnya. Jawabannya kita sesuaikan, karena nanti kita tambahi list ya. Nanti kita beri list selanjutnya. Yang pertama
kita mau beri teks ya, berarti kita harus kasih list dulu ya. Ini list global soal tuh make a list, bikin list untuk soalnya. Ini kita copy atau duplikat untuk yang A, B, C, D, dan jawabannya semuanya kita kasih list. Kita pindah dulu karena ketumpuk itu ya, biar tidak ketumpuk. Ini kita kasih jawaban sama ya, kalau kita buat, kita bisa copy paste dari soal yang sudah kita buat sebelumnya. Ini hanya sebagai contoh gitu ya. Nah, kita buat untuk semuanya ya. Jadi ini tadi saya potong videonya supaya lebih cepat. Jadi silahkan dilanjutkan seperti ini. Jadi nanti sesuai dengan jumlah soalnya. Ini soalnya jawabannya A, B, 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 semuanya C, 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 dan D, D, D. Nah, ini jawabannya nanti. Nah, setelah selesai kita buat untuk proses pemanggilan soalnya. Ini alias global index. Ini adalah proses untuk pemanggilan soal. Nah, buat seperti contoh di video ini ya. Karena kalau saya buat itu panjang-panjang itu ya, videonya sampai berjam-jam, tidak efisien seperti itu. Nah, ini langsung screen 2. Ini proses pemanggilannya, pemanggilan soalnya. Nah, setelah itu semuanya kita buat gitu ya, semuanya untuk ini untuk proses pemanggilan soal. Nah, ini sekarang proses untuk membuat benar dan salahnya.
Untuk pilihan jawaban A nya kita buat untuk prosesnya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita memanggil soal, when screen 2 initialize, do itu memanggil soal, when button A klik, jadi ketika tombol A diklik, misalkan salah satu jawaban, maka akan disesuaikan dengan global jawabannya apakah sesuai atau tidak ya, sehingga kita butuh namanya global score. Tujuannya adalah kalau jawabannya A, skornya A, then set global score, maka get global score plus 20. Artinya jika jawabannya A sesuai maka ditambah nilainya 20. Nah, ini untuk pembuatan global score-nya di hasilnya nanti dia akan tampil di halaman hasil untuk jawabannya. Nah, ini terserah mau dikasih foto background boleh, tidak dikasih ya enggak apa-apa gitu ya, suka-suka kita. Ini videonya saya potong-potong supaya lebih cepat gitu ya. Nah, ini saya kasih background sendiri itu ya. Terus kita beri label, sehingga label itu untuk nanti skornya itu nanti jadi jumlahnya itu nanti langsung masuk di label gitu ya. Kalau sudah selesai yaitu proses pemanggilan gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke screen hasil. Jadi when hasil initialize atau ketika screen hasil muncul, apa yang akan terjadi, yaitu setting, kita akan mengeluarkan hasil skornya tadi ya. Set label hasil text tuh. Nah, kita masukkan when hasil initialize, do set label hasil, kita menampilkan hasilnya text tuh, yaitu tulisannya apa ya, gitu. Kalau kita mau beri beberapa tulisan maka kita harus tambah join ini ya. Skor Anda terus get value. Nah, skornya berapa kita kasih get value nya, kontrolnya pakai get value. Kita cari ya. Demikian tutorial untuk pembuatan game multiple choice. Semoga bisa membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.
Salam Sakusanov.